LRT Kota Bandung diklaim lebih murah 30% dari LRT umumnya dan lebih cepat rampung pembangunannya karena menggunakan teknologi karya anak bangsa, yakni Metro Kapsul. Lalu seperti apa desain besar dan juga target dari pembangunan LRT di Paris Van Java? Kita terhubung bersama dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Selamat pagi, selamat siang Kang Emil. Selamat siang para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Baik, Kang Emil, sudah seberapa besar progres untuk dapat segera memulai peletakan batu pertama di tahun 2017? Ya, alhamdulillah mimpi panjang, mimpi yang susah ini mempunyai transportasi massal berbasis rel yang kita sebutkan LRT ini sudah dekat. Ada dua investor, yang pertama jalur tengah itu dari PT PP dan jalur satu dari Sabuga di utara menghubungkan ke Lewi Panjang di selatan. Ini sudah siap dengan menggunakan LRT bikinan anak bangsa, bikinan Indonesia, namanya Metro Kapsul. Biaya investasinya alhamdulillah karena konten lokalnya mencapai 95%, ini harganya 70% lebih murah, bukan 30%. Kalau LRT yang biasa dipakai di Jabodetabek 70% bukan 30%. Jadi kalau di Palembang misalkan atau Jabodetabek itu LRT per kilometernya sekitar 400 sampai 500 miliar per kilometer. Kalau yang Metro Kapsul ini hanya 150 miliar per kilometer. Jadi hanya sepertiga dari harga LRT yang biasa ada di pasaran. Oke, mengapa harganya bisa begitu murah Kang Emil? Sudah dekat. Karena yang bikin mahal kan barangnya sederhana saja, ada barang impor, ada barang domestik. Pastilah murah barang domestik kan, karena harga komponennya, kemudian buruh yang mengerjakannya kan semua lokal. Nah inilah yang membanggakan dan saya sudah lapor Presiden sangat antusias dan memberi restu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh dimanapun. Kita punya teknologinya hari ini namanya Metro Kapsul, apalagi harus didukung oleh Metro TV karena namanya sama Metro TV. Kang Emil, tadi sudah disebutkan investornya sudah ada, tapi permasalahannya ini baru komitmen atau memang dananya sudah ada? Karena Kang Emil optimistis sekali 2017 ini dibangun, 2018 sudah bisa digunakan. Ya, saya sudah rapat dengan Presiden, saya sudah rapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, sudah berkali-kali dan sekarang sudah mengerucut pada persiapan persiapan gambar kerja yang sedang dikebut dan proses administrasi perizinan yang sudah akan diselesaikan dalam hitungan minggu. Jadi mudah-mudahan kalau tidak halangan 2 bulan dari sekarang kita bisa memulai pekerjaan itu di jalur tengah dulu yang paling mudah antara stasiun sampai alun-alun. Nanti dilanjut setelah 6 bulan jalur dari alun-alun ke Tegalega, dilanjut dengan yang Singapura yang sudah diarahkan menggunakan teknologi sesama sepanjang 11 km. Oke. Kang Emil, kalau boleh tahu skema pembiayaannya nanti persentasenya seperti apa? Karena kita ketahui APBD itu sudah disebutkan tidak memungkinkan, lalu APBN juga sangat ketat. Nah ini persentasenya gimana antara pemerintah dan juga investor dari luar? Nah dulu waktu pakai teknologi LRT yang impor itu memang investor kesulitan mendapatkan break-even point dari sisi ekonomi sehingga membebani tiket LRT ini sangat mahal. Tapi dengan menggunakan teknologi lokal yang hanya sepertiga, banyak optimisme, tiket kepada masyarakat lebih murah, beban kepada APBD dan APBN kalaupun ada sangat-sangat minimal. Boleh dibayangkan 70% yang tadinya membebani tiba-tiba sekarang hilang dan membuat proyek ini bisa lebih visible sehingga beban dari kami tidak terlalu besar, paling penyertaan modal dalam bentuk lahan-lahan stasiun atau properti untuk menjadikan transit oriented development atau pembangunan properti di lahan transportasi stasiun. Oke, Kang Emil, dengan biaya yang begitu ditekan, begitu besar, hanya sepertiga dari total biaya yang ada di Jakarta, lalu berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan kepada para penumpang? Mohon maaf, tolong diulangi. Ya, Kang Emil, dengan biaya produksi maupun juga pembuatan yang lebih rendah dari yang ditargetkan seperti yang di Jakarta, lalu berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan kepada penumpang? Oh ya. Nah, kalau dulu dengan LRT yang 500 miliar per kilometer,
jika tanpa subsidi itu tiket bisa puluhan ribu ya. Nah sekarang dengan hanya sepertiga investasi, tiket kemungkinan hanya di 7.000 sampai 12.000 atau maksimal 15.000 rupiah per trip ya. Saya kira itu masih memungkinkan karena biaya-biaya transportasi di Kota Bandung kurang lebih sekali jalan dari angka 5.000 sampai 15.000 dengan berbagai moda transportasi yang berbasis mobil. Baik Kang Emil kami harap tetap bersama kami harus jeda dulu sejenak dan akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Metro Siang akan kembali. Ridwan Kamil, Kang Emil, Anda katakan bahwa ada dua koridor, yang pertama adalah dari stasiun Bandung ke Alun-Alun dan koridor 2 dari Sabuga ke Lewi Panjang. Lalu bagaimana dengan pembagian dari operasional perusahaan-perusahaan yang akan mengoperasikan koridor-koridor ini? Ya karena ada dua investor, untuk koridor tengah tetap oleh investor dari PT PP, BUMN Indonesia. Yang koridor 1 dari Sabuga ke Lewi Panjang itu dilakukan oleh investor Singapura dengan teknologi yang diharapkan sama, yaitu metro kapsul. Nah, dengan kolaborasi ini saya harapkan pembangunan lebih cepat, ada joint venture antara perusahaan lokal dan perusahaan internasional. Skema keuangan dari Singapura sudah sangat kuat, bertemu dengan teknologi lokal yang lebih murah, sehingga tiket menjadi murah, hanya 7.000 sampai dengan 15.000. Oke, Kang, berapa kilometer yang pertama akan dibangun dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat yang hitungan 2 bulan itu 3 kilometer pertama untuk mengetes prototip dulu, yaitu dari jalur stasiun kota ke alun-alun. Jadi warga Jakarta nanti kalau mau ke alun-alun cukup naik kereta, lanjut LRT ke alun-alun, nggak usah naik mobil lagi. Iya Kang, tadi juga kami sudah menyampaikan bahwa warga Bandung sendiri sudah menanti-nanti ini hadirnya LRT. Nah, groundbreakingnya sendiri direncanakan kapan Kang? Ya kalau sekarang bulan Maret, mudah-mudahan paling telat akhir Mei atau awal Juni kita sudah mulai, karena itu arahan dari Pak Presiden ya. Jadi kita sedang mengamankan urusan administrasi, kertas-kertas kerja yang perizinan itu yang menjadi hutang dari Pemkot Bandung akan kita bereskan dalam hitungan minggu. Termasuk perpresnya juga Kang belum keluar kan? Ya, perpres ini sudah final, kembali rapat dengan Presiden, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sekitar 4-6 minggu multitasking dengan proses perizinan ini bisa melengkapi apa yang sudah kita siapkan. Oke, Kang, bagaimana dengan transportasi? Semuanya sudah siap. Oke, Kang, bagaimana dengan transportasi LRT yang kemudian diintegrasikan dengan rencana kereta cepat Jakarta-Bandung? Nah, ini salah satu poin yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Kalau kereta api cepat ini dari Jakarta ke Bandung selesai, kan harus disambung dengan sebuah sistem transportasi dari stasiun kereta api cepat ke kota Bandungnya. Nah, harapannya dengan percontohan 3 km ini akhirnya bisa menggunakan metro kapsul untuk menghubungkan kereta cepat menuju ke pusat kota Bandung. Kang, singkat Kang, sebagai kalau misalnya saya jadi warga Bandung, saya pasti akan bertanya, pembangunan LRT ini nanti akan menggusur permukiman nggak? Kita menggunakan jalur jalan, Mbak. Jadi jalur jalan yang ada, sehingga tiang-tiangnya ada di tengah jalan seadanya. Jadi insya Allah tidak ada masuk ke wilayah-wilayah yang menggusur-gusur seperti yang dikhawatirkan oleh warga. Oke, tentunya juga ada kemacetan-kemacetan pada saat pembangunan, apalagi Anda katakan ini di atas jalan. Lalu bagaimana antisipasi dari Kota Bandung yang semakin hari semakin macet? Pasti ada. Betul. Tapi untuk hidup sehat kadang-kadang kita harus makan obat pahit. Nanti kita kurangi rasa sakitnya, rasa pahitnya dengan merekayasa lalu lintas, mengatur. Insya Allah ini kan demi kebaikan kita semua. Oke, baik, terima kasih. Baik, Kang Emil, sukses dengan proyeknya. Terima kasih sudah bersama dengan Metro Siang pada hari ini. Terima kasih, sama-sama. Salam hormat untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan sengketa pilkada berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Terdapat 23 daerah yang akan didengarkan dalil perkaranya oleh Hakim Konstitusi. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marsyalina Gita dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, Gita, daerah mana saja yang hari ini menjalani sidang sengketa pilkada?
Iya, Prita, tepat sekali tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa ada 23 daerah yang tengah didengarkan dalil perkaranya oleh 8 hakim konstitusi. Tadi tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat berlangsung sesi ketiga, yakni sesi terakhir untuk sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada tahun 2017. Di sesi ketiga ini ada 6 daerah yang didengarkan dalil perkaranya yang terbagi atas 2 panel. Pada ruang sidang panel 1 yang diikuti oleh 4 hakim konstitusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi mendengarkan 4 dalil perkara mulai dari Provinsi Gorontalo, kemudian Kabupaten Sorong, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan untuk di ruang sidang panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mendengarkan 2 dalil perkara, yakni dari wilayah Kota Batu dan Kabupaten Salatiga. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi memeriksa persyaratan formil dan material gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan nantinya sesi 3 ini berakhir, maka keseluruhan 23 daerah perkara yang hari ini dengarkan dalilnya ini sudah selesai didengarkan dan mengartikan bahwa total 50 daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini juga sudah didengarkan dalil perkaranya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Setelah usainya sidang pemeriksaan pendahuluan ini, maka selanjutnya dari Hakim Konstitusi ini akan mendengarkan keterangan dari termohon dan pihak terkait pada tanggal 20 hingga tanggal 24 Maret 2017. Kemudian setelah nanti mendengarkan keterangan dari pihak termohon dan juga terkait, maka selanjutnya dari Hakim Konstitusi ini akan melakukan rapat permusyawaratan untuk menentukan daerah mana sajakah yang sesuai, baik itu dari formil maupun materialnya, dan bisa dinaikkan ke tahapan sidang selanjutnya, dan nantinya ini akan berlangsung pada tanggal 30 hingga 5 April 2017. Sedangkan untuk putusan final dari sidang sengketa Pilkada tahun 2017 ini akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 19 Mei 2017. Prita. Gita, salah satu daerah yang Anda sebutkan tadi adalah Provinsi Gorontalo. Apa dalil yang diajukan oleh daerah Gorontalo dalam sidang hari ini? Ada beberapa dalil gugatan yang diajukan oleh pasangan calon gubernur nomor urut 1 Provinsi Gorontalo, Hana Hasanah Fadel dan Tony S. Yunus dengan kuasa hukumnya Sandi S. Tungkir. Dari pihak pasangan calon nomor urut 1 ini melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena melihat sebelumnya laporan yang diajukan kepada KPU Provinsi Gorontalo dan juga Bawaslu Provinsi Gorontalo ini tidak dilaksanakan dengan baik. Terlebih lagi mereka menilai bahwa ada beberapa kecurangan yang mereka lihat terjadi di Provinsi Gorontalo, mulai dari persyaratan calon yang tidak sesuai serta yang kedua adanya pembakaran surat suara. Berikut kita dengarkan langsung pernyataan dari kuasa hukum pemohon. Pasangan calon nomor 2 yaitu Rusli Habibie dan pasangan nomor 3 tidak memenuhi persyaratan sebagai calon gubernur, yaitu terkait dengan status terpidana dari Rusli Habibie. Kemudian terkait status pasangan nomor 3 Adam dan Bea, ya, itu juga menurut kami itu juga tidak memenuhi syarat karena terkait dengan status ijazah. Menurut kami, hal-hal ini yang diabaikan oleh KPU Gorontalo dan Bawaslu Gorontalo. Itu kemudian apa yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terjadi gitu. Supaya Bawaslu, KPU dan PT UN itu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai permintaan Undang-Undang Pilkada itu. Sesi ketiga sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada 2017 ini akan berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian Prita. Baik, terima kasih Marcelina Gita.